Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada Senin ini adalah Senin pertama kali kita memasuki bulan suci Ramadan yang lebih rame daripada 2 tahun sebelumnya. 2020-2021 Ramadan kita memasuki bulan yang mencekam, banyak masjid yang tutup ya. Bulan kita ingat Februari, Maret, April banyak yang tutup karena khawatir pandemi. 2021 juga masih khawatir. Ada banyak saudara, keluarga, teman kita, panjenengan semua, yang tetangga yang tiba-tiba tidak ada di tengah-tengah kita sampai hari ini. Kita doakan dulu, moga-moga keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang meninggal, khususnya 2 tahun terakhir karena pandemi ataupun karena yang lainnya, moga-moga husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita memasuki tahun ketiga pandemi sudah lebih longgar. Sudah meskipun tetap dianjurkan pakai protokol kesehatan, tapi sudah longgar ya, sudah tidak sama dengan 2020 dan 2021. Tetap dengan protokol kesehatan sesuai dengan yang ada di Masjid Al-Baitul Amin ini. Moga-moga pandemi ini segera berakhir. Amin, Allahumma amin. Kita kembali pada kehidupan yang normal, yang seperti yang sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Gak terasa 2 tahun itu banyak anak yatim. Tiba-tiba orang meninggal, bapaknya, ibunya, dua-duanya, salah satunya itu ya. Kalau Jawa Timur ya mulai dari Banyuwangi sampai Tuban sampai Ngawi sana itu banyak. Sehingga Jawa Timur mengeluarkan program santunan untuk anak yatim yang mulai SD, SMP sampai SMA, bagi keluarga yang anak yang ditinggal oleh bapaknya atau ibunya. Karena ini kan kematiannya bareng, bersama. Satu hari tahlilan bisa berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Sampai di gang ini ada tahlil, sana ada tahlil, ini ada tahlil. Ya Allah,
Kita masih ingat ya, saking banyaknya orang meninggal. Di online juga tahlilannya banyak. Bingung ini, mulai asar, maghrib, isya, jam 8 ada lagi itu karena takut ketemu. Saking banyaknya orang meninggal, tiba-tiba meninggal. Nah, moga-moga berakhir, amin Allahumma amin. Moga-moga. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selama bulan puasa ini kita akan mengkaji fikih puasa dari beberapa literatur utamanya adalah Fiqhus Syam karangan Yusuf Qaradawi. Literatur yang lainnya adalah Kitabus Shaum karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori, dalam kitab Fathul Wahab, juga Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Nanti kita akan kaitkan satu persatu ya. Nah, kalau ini yang jadi kita kaitkan ketiganya itu. Yang biasanya saya baca ya Fiqhus Syamnya karangannya Syekh Yusuf Qaradawi, seorang ulama dunia yang terkenal. Tapi kita sekarang padukan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaum, bab kitab tentang puasa. Kalau sudah masuk tanggal 2 Ramadan ini, kalau sebelumnya pasti kita akan membahas kapan puasa itu dimulai. Kapan puasa itu dimulai ya. Ini tapi karena sudah terjadi ya, kita langsung saja masuk ke apa itu puasa. Ya, jadi kalau di Indonesia ini ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab. Nah, kalau di masyarakat ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab. Nah, saya di masjid perumahan milenial itu ada masjid namanya Masjid As-Salam, ngirimi jadwal imam tarawih ke saya. Itu ada 2 versi, ada versi tanggal 2, ada versi tanggal 3, nunggu pengumuman pemerintah. Saya bilang kok enggak sekalian buat 5 versi gitu. Ini bagus, ini ada 5 versi. Ya Prof, ini kalau nanti hari raya awal Ramadannya ini sudah kita siapkan versi yang pertama tanggal 2 April. Nanti kita siapkan juga versi yang kedua tanggal 3 April. Ini kan 3 April kemarin, nunggu dari pemerintah. Ini kan bagus, maksudnya mengantisipasi kalau pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadan hari Sabtu, atau 1 Ramadan itu hari Ahad. Kan udah disiapkan dua-duanya. Saya guyon nih, kok nggak sekalian buat 5 versi aja. Di Jember kan ada yang sebelum tanggal 2 ini, tanggal 1 ini. Ya, itu bagus. Jadi bisa ditiru ya. Sudah menyiapkan itu, nggak kaget memang. Kita udah bisa menyiapkan. Nggak perlu repot kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi di masyarakat ya masyarakat ada bisa menyempurnakan dengan 30 Sya'ban ya. Kalau nggak kelihatan hilalnya 30 Sya'ban, kemudian bisa dengan ru'yah ya. Ru'yah kalau di seluruh hadisnya ya sumu li ru'yatihi. Kemudian ada lagi dengan hisab ya, ada lagi dengan hisab, perhitungan
secara hisab. Tapi ada lagi yang selain ini, apa istilahnya di jelbuk itu, nah, perhitungan tersendiri ya modelnya, ya tergantung keyakinannya nggih. Kita menghormati, pokoknya menghormati itu apa yang dilakukan oleh mereka, selama bisa dipertanggungjawabkan mereka ya dihormati. Tapi kita mengikuti pemerintah karena sudah dimusyawarahkan oleh para ulama-ulama banyak, nggak mungkin kekeliruannya itu kemungkinannya kecil. Tapi kalau ada yang berbeda dengan itu, selisihnya kan dekat-dekat. Kalau selisihnya sampai 15 hari sebelum Ramadan, wah, kaduan nih. Jadi 15 hari sebelum Ramadan sudah mulai Ramadan, ini baru aliran ini dipertanyakan ini. Pakai madhab sapa ini? Di seluruh dunia nggak ada yang pakai 15 hari sebelum Ramadan posoan dhisik ini mendahului semuanya ini. Ini pakai hitungan apa ini? Jadi kalau saya member ya sedikit satu hari sebelumnya, 1 hari sesudahnya, 2 hari 3 hari mungkin itu masih ya ada perbedaan para ulama. Jadi memang semua ulama sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Semua ulama sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Semua ulama juga sepakat tentang puasa Ramadan itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi, nah ini bro, tapi para ulama bisa berbeda. Para ulama berbeda tentang kapan dimulainya puasa Ramadan. Bisa difahami nggih? Kayak sholat itu, sholat 5 waktu semua ulama itu sepakat wajib sholat 5 waktu. Ini untuk gambaran ya, sebelum ke yang lain. Sholat 5 waktu wajib, subuh. Rokaatnya juga sepakat jumlahnya, tapi cara sholatnya, nah itu ya. Tapi cara sholatnya itu ulama berbeda, ada yang berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Misalnya harus pakai bismillah apa tidak? Madhab Syafi'i harus, nah, ya kan? Madhab Hambali tidak usah, nah, misalnya sudah beda. Itu maksudnya begitu ya. Sama dengan puasa. Kalau dari puasanya itu wajib puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu wajib dilakukan dengan menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, wajib, dan itu disepakati oleh para ulama. Tetapi kapan mulai Ramadan, ini ulama ada perbedaan pendapat. Jadi jangan terlalu kaget itu, kok gitu ya. Wah, biar paham kalau ada perbedaan pendapat. Termasuk cara puasa menurut madhab ini, menurut madhab ini, itu ada perbedaan. Sama dengan sholat tadi itu, yang disepakati ulama itu wajibnya sholat 5 waktu, rokaatnya sholat 5 waktu. Kalau teknis cara sholat 5 waktu itu ada beberapa perbedaan pendapat, nggak semuanya sama. Semua ulama juga sepakat bahwa sebelum sholat itu harus berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar ya, hadas besar. Ini wudunya hadas kecil, wudu. Tapi ulama berbeda pendapat. Apa saja yang harus dilakukan yang menjadi syarat rukun wudu.
Jadi biar tahu bahwa oh ternyata ini yang jelas disepakati wudhunya. Sebelum sholat harus punya wudhu dulu ya. Tapi bagaimana syarat rukun wudhu itu ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mewajibkan. Nih telinga. Kalau berwudhu harus basuh telinganya. Masul udhunain itu menurut madhab Hambali wajib. Ada ulama yang mewajibkan kalau kepala ini diginikan semua. Mengusap jami'ur ra'si, semua kepala, madhab Hanafi, Maliki. Kalau madhab Syafi'i ngirit ya, gini, sedikit airnya. Pokoknya kena sedikit sebagian, wajibnya sebagian. Tapi ulama yang lain ada yang gini semuanya. Jadi kan beda. Dalam hal batalnya wudhu, ulama dalam hal batalnya wudhu, dalam hal sesuatu yang membatalkan wudhu, madhab Syafi'i mengatakan persentuhan kulit laki dan perempuan membatalkan wudhu. Persentuhan kulit laki dan perempuan membatalkan wudhu. Kalau yang Maliki dan Hanafi enggak membatalkan wudhu. Maksudnya dalam Al-Quran itu jima, bersenggama, enggak membatalkan wudhu. Jadi persentuhan kulit dan laki perempuan itu tidak membatalkan untuk Maliki ya. Sehingga ketika orang umroh, haji, umroh di Mekah, tawaf gitu ya, moga-moga yang sudah haji umroh kembali ke sana, amin Allahumma amin. Yang belum moga-moga ke sana juga, amin Allahumma amin. Sekarang sudah dibuka jadi bisa berdoa. Kalau kemarin mau berdoa pandemi, nanti nggak bisa pulang nanti saya kena karantina lagi. Kalau sekarang sudah nggak ada karantina. Kalau madhabnya Syafi'i nggak laku di sana. Maksudnya dalam hal ketika tawaf pakai madhab Syafi'i kan berat, jalan kena laki kena perempuan batal wudhu, balik lagi ke tempat wudhunya jauh, nanti masuk lagi muter satu kali putaran kena lagi orang, batal lagi wudhunya, terus ke sana lagi ya kan, ke wudhu lagi, nanti ke sana lagi, satu hari bolak-balik gak mari-mari nih tawafin, kesenggol batal. Kalau pakai madhab Syafi'i, akhirnya ulama menyarankan pakai madhab Maliki aja. Ketika pakai madhab Maliki ya wudhunya pakai madhab Maliki, semuanya kepala ini Maliki, Hanafi, tidak pakai madhab Syafi'i. Kalau pakai madhab Syafi'i ya nggak boleh ya. Kalau pakai madhab Syafi'i ya sedikit tadi ya kena laki perempuan ya batal wudhunya gitu. Tapi kalau sudah begini model wudhunya madhab Maliki udah begitu itu, kalau sudah kena tidak membatalkan wudhunya. Ini salah satu perbedaan hal wudhu ya, dan menjadi perbedaan pendapat tadi dan menjadi solusi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi begitu ya. Jadi ada yang disepakati ulama jumlahnya lebih sedikit, ada yang tidak disepakati jumlahnya lebih banyak. Tetapi kita sebagai penganut madhab Syafi'i berusaha mengikuti semua pendapat madhabnya Imam Syafi'i. Yang kunut yang dilakukan di Indonesia ini
Ini namanya madhab, banyak menggunakan madhab Syafi'i. Nah, Syafi'i nanti juga harus dibagi. Syafi'i yang di mana? Nah, Syafi'i yang qaul qadim ada di Baghdad, atau Syafi'i yang qaul jadid ada di Mesir. Nah, ini kita pakai qaul jadid kecuali qaul yang ada di Mesir semuanya, kecuali dalam beberapa hal. Contohnya dalam beberapa hal, soal waktu sholat maghrib menurut qaul qadim di Baghdad waktunya seperti sekarang. Sholat maghrib jam berapa? 5:30. 1 jam kemudian baru sholat isya. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang ada di Mesir, dengan di Mesir, mengikuti pendapat beliau yang ada di Mesir, qaul jadid dalam hal waktunya sholat maghrib itu hanya masuk sholat maghrib, kemudian adzan, kemudian sholat, kemudian ngambil wudhu, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat maghrib, wiridan, selesai. Kira-kira ya 15 menit lah. Jadi 5:30 sampai 15 menit sudah masuk waktu isya menurut pendapatnya Imam Syafi'i ketika ada di Mesir. Nah, dalam hal itu ulama Indonesia tidak menggunakan pendapatnya madhab Syafi'i yang ada di Mesir dalam hal soal waktu sholat maghrib, tapi menggunakan pendapatnya madhabnya Imam Syafi'i ketika ada di Baghdad, seperti yang sudah kita praktekkan selama ini. Bayangkan kalau pakai yang Mesir, kasihan. Siapa yang kasihan? Yang ahli hisab ini. Bukuan langsung sholat gak sempat rokokan, langsung mari wes isya sudah. Wah, kapan rokokan nih? Orang-orang Mesir ini waktunya kan leha-leha. Sik tenang iki, waktune sik suwe. Pakai pendapatnya Imam Syafi'i akhirnya waktunya pendek, ini cepet-cepet, mereka nggak santai. Akhirnya waktunya pendek kan. Pokoknya cukup untuk adzan, sholat sunnah, wudhu, sholat sunnah, sholat maghrib, sholat sunnah, habis itu sudah selesai waktunya. Saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian, para jemaah sekalian, dalam hal itu kita harus menghargai ada yang berbeda. Karena hari-hari ini ada orang yang memaksakan sing salate gak 11 rakaat ini gak ada hadisnya, ini enggak sahih. Wah, ini kok masih hari ini kok masih nggak ada yang lain gitu ya. Kok akhirnya kan membuat yang 20 rakaat kan gak maca kitab ini. Semua ulama-ulama 20 rakaat semua. Akhirnya balik begitu. Sebetulnya para ulama NU nggak pernah, para ulama di kalangan Nahdliyin tidak pernah, perbedaan itu tidak pernah diperbesar. Ya sudah, kalau memang itu masalah hal perbedaan pendapat silahkan. Kita tidak boleh begitu ya. Kalau ada yang berbeda ya kita hormati, ya, kita hormati. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, faslun fi arkanis shaumi. Ahaduha niyatun likul yaumin kaghairihi minal ibadati. Pertama adalah niat setiap hari. Niatnya setiap hari. Wa yajibu li fardihi tabituha wa ta'yinuhu. Wajib untuk fardunya. Untuk fardunya puasa, fardu itu bisa walau nadran au qadaan au kafaratan. Wa kana nabi sobian, meskipun anak kecil, baik itu puasa nadar, puasa qadha, puasa kafarat, itu puasa yang wajib ya. Itu untuk meniatkan pada tabyituha,
malam hari. Walau min awalil laili, sekalipun dari permulaan malam setelah maghrib. Jadi harus diucapkan, diniatkan pada malam hari. Ini ada tadi wajibu li fardhihi, wajib untuk fardunya puasa, artinya puasa yang fardu. Bagaimana kalau puasa yang sunnah? Nah, nggak ada tabituha, nggak perlu untuk niat pada malam hari. Di puasa Senin Kemis, puasa besok Syawal, puasa 6 hari Syawal, jenengan bisa niat jam 7 pagi misalnya. Boleh niat langsung, saya puasa wis. Seperti Rasulullah begitu. Ya. Nggak ada makanan, ini ada makanan enggak? Wahai Aisyah, di rumah ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya puasa gitu. Niatnya jam 7 pagi. Dikasih waktu oleh para ulama sampai waktu duhur. Asalkan belum sarapan pagi. Ya kalau sudah sarapan pagi jangan niat puasa Senin Kemis. Nanti puasa Senin Kemis tapi sudah mari makan pecel di Compo. Mari makan pecel Compo. Oh, saya mau puasa Senin Kemis. Ya nggak boleh ya. Tuh. Wa ta'yinuhu, dan menentukan itu fardu. Harus ta'yin. Fardholillahi ta'ala, nawaitu saumahutin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati. Fardholillahi ta'ala. Ada yang membaca Ramadhana hadisanati. Ya. Ya silahkan, tidak pengaruh kepada sah tidaknya puasa. Meskipun saya lebih setuju menggunakan lafadz Ramadhani hadisanati, karena lafadz Ramadhani mudhof kepada hadis sanati. Ramadhani hadisanati fardhu ta'ala. Jadi kata-kata fardhu itu disebutkan harus ini niat fardu ya. Wa ta'yinuhu. Kalau sudah niat, watasihu an-niyatu wa in ata bimunafin lisomi ka anjama awis taqoa. Sah niat itu sekalipun dia melakukan hal-hal yang menafikan puasa. Ka anjama awis taqoa, seperti dia itu bersenggama atau dia itu muntah dengan sengaja. Misalnya niatnya setelah Isya gitu ya, tapi kemudian jam 10 bersenggama, 10 malam kan boleh bersenggama. Nah, padahal senggama itu kan membatalkan puasa. Pertanyaannya gimana niatnya gitu, apa harus niat lagi apa enggak? Ini dijelaskan watasihu an-niyatu wa in atabi munafin lisaumi ka anjama awis taqoa au nama au ing qata'an nahu haidin ba'daha lailan wa tamma fihi akru au qadrul adati ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi setelah maghrib, para ulama itu kan bagus ya. Jadi niat itu panjenengan itu niatnya dimasukkan di dalam sholat tarawih supaya ingat, ya minimal pada waktu itu baca bareng-bareng nawaitu saumahutin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati fardholillahi ta'ala, dibaca pada waktu doa setelah tarawih. Itu kearifan lokal bahasanya, ke kreativitas ulama yang luar biasa dimasukkan di situ biar ingat, biar jamaah yang tarawih itu
niat semua. Soalnya kalau nggak niat tidak sah puasanya. Ya minimal waktu itu kan. Nanti kalau tadi saya sudah niat tadi kan, caranya begitu. Ya. Watasihu an-niyatu linaflin qabla zawalin ini. Dan sah niat untuk puasa sunnah sebelum zawal, tergelincirnya matahari, sebelum waktu duhur. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, kalau Nabi mengatakan faqala hal indakum syai'un qalat la qala fa inni idan asumu. Nah, Nabi itu berkata kepada Aisyah pada satu hari, apakah kamu punya makanan pagi ini? Ndak ya Rasul, katanya Aisyah. Fa ini idan asumu, kalau begitu saya puasa. Itu hadisnya itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi ilam yasbikha munafin, kalau belum ada sesuatu yang membatalkan puasa. Pas setelah melakukan senggama suami istri, wah, habis sholat subuh kemudian jam 7 pagi puasa, ya enggak laku puasa sunnahnya. Saya puasa sunnah gitu. Ini enggak tidak seharus ilam yasbikha munafin, enggak ada sesuatu yang membatalkan puasanya tuh. Apakah sah? Apakah boleh niat itu? Jadi gini, apakah seseorang itu boleh puasa gak niat ya? Dia gak terawih, gak baca itu, dia gak niat, gak kerentek, bangun tidur juga dia pokoknya bangun gak sahur, dan dalam hatinya gak niat, gak ada kerentek. Sah gak puasanya? Gak sah. Tidak dianggap niat ya, dia gak dianggap niat, tidak dianggap niat. Nah, jadi ya harusnya minimal ada kerentek dalam hatinya. Meskipun panjenengan itu enggak sahur, tapi ya pokoknya kerenteknya itu ada dalam hati besok puasa Ramadan. Itu berarti niat. Tapi kalau nggak ada kerentek kan berarti nggak niat, meskipun nggak sahur ya. Nah, kalau yang bagus ya sahur, karena mendapatkan pahala kesunahan sahur. Nah, kalau misalnya nggak sahur ya nggak apa-apa. Sah nggak puasanya orang yang nggak sahur? Sah. Nah, sah kalau nggak sahur. Sah nggak puasanya orang yang bangun kemudian nggak sahur, kemudian nggak ada kerentek dalam hati, semalaman dia nggak punya kerentek, besok puasa? Sah nggak puasanya? Nggak sah, karena dia tidak punya niat tadi itu. Jadi yang penting kerentek besok, niat puasa Ramadan fardu lillahi ta'ala. Itu yang yang harus dilakukan dalam puasanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sampai jam berapa ini? 5:30 ya. Biasanya sampai jam pinten niki? Sudah cukup ya. Oke, moga-moga barokah. Meskipun mungkin ada yang mengulang, tapi ini insya Allah ada beberapa hal yang baru yang belum pernah disampaikan. Moga-moga barokah kita melaksanakan Ramadan ini dengan penuh keridhaan, keikhlasan, menjalani ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.